Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Cak Blangkon, dalam acara Blangkon Ngaji Hukum. Oke. Hai guys, kali ini kita akan membahas, ada pertanyaan ini guys dari sahabat Cak Blangkon. Cak, apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib atau kepolisian karena tidak membayar hutang, dan apakah bisa dipidana penjara? Oke guys, jadi jawabannya begini. Jawabannya adalah boleh. Nah, jadi jawabannya boleh. Jadi melaporkan orang lain ke polisi adalah hak setiap warga negara Indonesia. Terus ini masalahnya hutang, masalah hutang. Hutang itu adalah masalah perdata. Jadi melaporkan ke kepolisian karena seseorang tidak membayar hutang. Jadi begini guys, tidak ada ketentuan melarang melaporkan pihak lain ke pihak berwajib atau kepolisian, karena membuat laporan kepolisian atau pengaduan adalah hak semua orang atau semua warga negara. Dan perlu diingat bahwa pihak kepolisian belum tentu memproses perkara tersebut ke peradilan ya. Oke. Akan tetapi perlu diingat, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, di dalam undang-undang tersebut telah diatur tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian utang piutang. Jadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM telah mengatur bahwa perjanjian utang piutang tidak bisa membawa seseorang untuk dipidana penjara. Jadi diharapkan atau dimohon pihak penegak hukum, kepolisian, advokat atau pengacara, kejaksaan agar tidak memproses sehingga tidak menjadikan proses peradilan itu sedikit kacau. Oke. Nah, guys, apabila ada pertanyaan lanjutan ya, bahwa kasus hutang piutang tadi bisa diproses pidana, tergantung ya, apabila benar-benar bahwa case hutang piutang tadi murni case perdata, yaitu yang benar-benar lurus, tidak ada unsur pidananya, dijamin tidak bisa dipidana penjara. Oke. Nah, urusan hutang piutang seperti apa yang bisa terkena unsur pidana penjara? Ini guys, contohnya ada seseorang misalkan STLY berhutang kepada JJR. Dalam berhutang, STLY tadi memberikan maksud ya, hutangnya untuk keperluan berobat.
sehingga membuat JJR bergerak untuk memberikan hutangnya. Nah, pada saat pembayaran ternyata tidak dibayarkan alias macet, dan di kemudian hari bisa dibuktikan ternyata uangnya tidak untuk berobat, tapi untuk kepentingan lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah guys, jadi jelaslah bahwa ketika perjanjian hutang yang lurus, yang murni kasus perdata, tidaklah bisa dipidana penjara, kecuali seperti contoh tadi, hutang yang diikuti dengan rangkaian kebohongan atau memenuhi unsur pidana, ya, mungkin penipuan, penggelapan. Itulah jenis-jenis hutang yang bisa dituntut pidana. Oke guys, demikian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.